Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita akan berkegiatan pendidikan agama Islam. Kegiatannya hari ini kita akan bersama-sama belajar kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Baik, Kak Sopyan akan membacakan ceritanya, kemudian adik-adik dipersilakan untuk menyimaknya. Nabi Yusuf alaihi salam adalah anak ketujuh dari 12 anak Nabi Yakub. Ibunya bernama Raihel. Ibunya wafat saat Nabi Yusuf berusia 12 tahun. Pada suatu malam, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud di hadapannya. Ia begitu terkesan dengan mimpinya. Keesokan harinya, Nabi Yusuf mendatangi ayahnya. Ia menceritakan mimpinya. Mendengar hal ini, Nabi Yakub begitu gembira. Ia tahu bahwa mimpi anaknya bukanlah mimpi biasa. Itu adalah sebuah tanda bahwa suatu hari nanti Nabi Yusuf akan menjadi seorang yang dimuliakan oleh Allah dan manusia. Nabi Yakub semakin sayang kepada Nabi Yusuf. Nabi Yakub berpesan kepada Nabi Yusuf agar tidak memberitahukan mimpinya kepada siapapun, karena takut akan ada yang berniat buruk kepadanya. Kasih sayang yang ditunjukkan oleh Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf ternyata menimbulkan kebencian dari saudara-saudaranya. Mereka iri dengan Nabi Yusuf dan merasa bahwa Nabi Yakub lebih mencintai Nabi Yusuf. Adik Nabi Yusuf yang bernama Bunyamin ikut dibenci karena dianggap telah mendapatkan kasih sayang yang sama seperti Nabi Yusuf. Kemudian, mereka berencana untuk membuang Nabi Yusuf. Keesokan harinya, saudara-saudara Nabi Yusuf meminta izin kepada ayahnya, Nabi Yakub, untuk mengajak Nabi Yusuf bermain ke tepi hutan. Pada awalnya, Nabi Yakub ragu-ragu memberi izin. Akan tetapi, setelah diyakinkan oleh anak-anaknya, Nabi Yakub mengizinkan dengan memberi pesan agar mereka berhati-hati dan menjaga adiknya. Keesokan harinya berangkatlah mereka. Hanya Bunyamin yang tidak ikut karena dia masih terlalu kecil. Sampai di sana, mereka langsung bermain kejar-kejaran. Pada saat bermain, mereka sedikit demi sedikit melepas baju Yusuf. Nabi Yusuf tidak menyadari apa maksud dari saudara-saudaranya tersebut. Ia hanya mengikuti saja. Dengan cepat, mereka menangkap Nabi Yusuf dan melemparnya ke dalam sumur. Sore harinya, mereka datang kepada ayahnya sambil menangis. Mereka menyampaikan bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala. Mereka datang membawa baju Nabi Yusuf yang berlumuran dengan darah palsu. Mendengar kejadian tersebut, Nabi Yakub menjadi sedih. Kemudian datanglah sekelompok orang-orang musafir. Seseorang di antara mereka ingin mengambil air. Ia menurunkan timba dan berkata, "Oh, kabar gembira, ada seorang anak muda." Kemudian mereka membawa Nabi Yusuf dan menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Akhirnya, mereka sepakat untuk menjual Nabi Yusuf kepada seorang menteri negeri Mesir yang bernama Kiftir al-Aziz. Sejak saat itu, Nabi Yusuf tinggal di rumah Kiftir dan istrinya yang bernama Zulaiha. Nabi Yusuf bekerja dengan baik dan jujur. Oleh karena itu, ia diperlakukan sangat baik. Bertahun-tahun Nabi Yusuf tinggal di rumah tersebut. Ia menjadi pemuda yang tampan. Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada Nabi Yusuf. Saat Kiftir pergi keluar kota, Zulaiha ingin berbuat buruk kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berlari untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi, Zulaiha menarik baju Nabi Yusuf dari belakang. Tidak disangka, tiba-tiba Kiftir datang. Karena takut, Zulaiha mengatakan bahwa Nabi Yusuf ingin berbuat buruk kepadanya. Kemudian, Nabi Yusuf menjelaskan bahwa Zulaiha lah yang ingin berbuat buruk kepada ia. Karena kebingungan, akhirnya Kiftir memanggil saudaranya Zulaiha yang dikenal jujur dan baik. Dia mengatakan, "Periksalah baju Nabi Yusuf.
jika baju Nabi Yusuf robek di depan berarti Yusuf yang bersalah. Sedangkan jika baju Nabi Yusuf robek di belakang berarti Nabi Yusuf tidak bersalah. Akhirnya Kiptir melihat baju Nabi Yusuf. Ternyata baju Nabi Yusuf robek di belakang, artinya Nabi Yusuf tidak bersalah. Kiptir meminta Nabi Yusuf untuk merahasiakan kejadian tersebut, akan tetapi berita tersebut tetap menyebar kepada orang-orang. Setelah peristiwa tersebut, hati Kiptir menjadi tidak tenang. Ia menyadari istrinya bersalah, akan tetapi untuk menjaga nama baiknya, ia berniat memisahkan Nabi Yusuf dan Zulaiha dengan cara memenjarakan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berusaha sabar dengan ujian ini. Ia berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan dan ketabahan. Di sisi lain, Nabi Yusuf bersyukur masuk penjara karena ia bisa hidup dengan tenang. Nabi Yusuf diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi setelah beberapa ujian yang dia lewati. Ia diberikan mukjizat atau keistimewaan, salah satunya adalah dapat menafsirkan mimpi. Allah memberi tugas kepada Nabi Yusuf untuk mengajak manusia menegakkan keadilan, berbuat baik, dan saling menyayangi kepada sesama. Suatu malam, Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu gemuk, dan melihat 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Raja memanggil semua penasihat untuk mengartikan mimpinya. Namun, tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpi raja. Raja sangat kecewa. Untunglah salah satu pelayan yang pernah dipenjara bersama Nabi Yusuf ingat kepandaian Nabi Yusuf menafsirkan mimpi. Raja kemudian meminta pelayan untuk menemui Nabi Yusuf di penjara dan meminta Nabi Yusuf agar mau mengartikan mimpi tersebut. Nabi Yusuf bersedia mengartikan mimpi tersebut. Arti dari mimpi raja adalah akan mengalami masa subur selama 7 tahun dan akan mengalami masa kemarau selama 7 tahun. Akhirnya Nabi Yusuf memberi saran agar hasil panen selama 7 tahun di masa subur harus disimpan untuk persediaan 7 tahun masa sulit. Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara karena ia terbukti tidak bersalah. Setelah sang raja mengetahui kebenaran Nabi Yusuf, ia semakin tertarik. Terlebih setelah diketahui bahwa Nabi Yusuf orang yang cerdas hingga mampu memberikan jalan keluar masalah di kerajaan Mesir. Sang raja akhirnya memanggil Nabi Yusuf untuk diangkat sebagai bendahara negara Mesir. Ucapan Nabi Yusuf menjadi kenyataan. Sesudah berlangsungnya masa subur selama 7 tahun, maka datanglah masa kemarau. Masa kemarau juga melanda daerah Palestina, tempat tinggal Nabi Yakub dan saudara-saudara Nabi Yusuf. Negara Palestina yang tidak mengetahui akan datangnya kemarau panjang tentu kesulitan. Rakyatnya banyak yang kekurangan persediaan makanan. Mereka mendengar di Mesir banyak persediaan makanan dan boleh ditukar dengan emas oleh umum. Anak-anak Nabi Yakub pergi ke Mesir. Pada waktu itu Bunyamin tidak ikut. Mereka tiba di Mesir dan menukar emasnya dengan gandum. Mereka sama sekali tidak mengira kepala gudang adalah Nabi Yusuf, saudara yang mereka sendiri. Nabi Yusuf mengetahui mereka adalah saudaranya. Nabi Yusuf memperlakukan mereka dengan baik. Ketika mereka bersiap hendak pulang ke Palestina, Nabi Yusuf meminta mereka untuk membawa adik laki-lakinya jika ingin kembali ke Mesir. Ketika mereka tiba di rumah dan membuka karung gandum, ternyata emas-emas yang mereka tukarkan berada di dalam karung bersama gandum. Karena persediaan bahan makanan akan habis, mereka harus pergi ke Mesir lagi untuk mendapatkan bahan makanan. Mereka tidak bisa ke Mesir jika tidak bersama dengan Bunyamin. Karena itu merupakan permintaan dari kepala gudang persediaan makanan. Untuk kedua kalinya, mereka pergi ke Mesir, namun kali ini bersama Bunyamin. Nabi Yusuf melihat saudara-saudaranya datang membawa Bunyamin. Ia ingin segera memeluk Bunyamin karena sudah lama tidak bertemu dengan adiknya. Akhirnya, Nabi Yusuf menemukan cara agar Bunyamin dapat tinggal di istana
Nabi Yusuf kemudian meletakkan emas di karung Bunyamin. Untuk sementara, Nabi Yusuf membiarkan saudara-saudaranya berjalan keluar kota. Namun, tidak lama kemudian ia memerintahkan prajurit untuk menyusul rombongan saudara-saudaranya. Mereka terkejut ketika rombongan prajurit menyusul dan meminta mereka berhenti. Kemudian, prajurit berkata, "Raja kami kehilangan piala yang dibuat dari emas. Apakah kalian mengetahuinya? Siapa yang menemukan piala itu akan diberikan gandum 1 tunggang unta." Saudara-saudara Nabi Yusuf menjawab, "Kami datang ke Mesir bukan untuk berbuat kerusuhan, dan kami bukanlah termasuk orang-orang yang mencuri." Para prajurit berkata, "Apakah hukuman bagi orang-orang yang melakukan pencurian itu?" Kemudian, saudara-saudara Nabi Yusuf menjawab, "Hukumannya adalah menjadi budak." Prajurit itu kemudian memeriksa setiap karung dari saudara-saudara Nabi Yusuf. Tiba-tiba mereka menemukan dalam karung Bunyamin. Bunyamin langsung dibawa menghadap Nabi Yusuf. Saudara-saudara Bunyamin yang lain diperbolehkan pulang. Salah satu saudaranya, yaitu Yahuza, tidak ingin ikut pulang. Ia merasa malu kepada ayahnya karena telah berjanji melindungi Bunyamin dari segala bahaya. Bunyamin sekarang tidak bisa ia bawa pulang. Sementara itu, Bunyamin gemeteran saat bertemu dengan Nabi Yusuf. Baru kali ini, dia berhadapan dengan pejabat tinggi di istana kerajaan. Nabi Yusuf segera memeluk dan mengatakan siapa ia sebenarnya. Bunyamin segera menceritakan nasib ayahnya di Palestina, betapa sedihnya sang ayah sejak ditinggal Nabi Yusuf. Setiap hari ayahnya menangis sampai matanya menjadi putih dan tidak dapat melihat lagi. Begitu mengetahui 9 anaknya pulang tanpa Bunyamin, Nabi Yakub sangat sedih. Sudah kehilangan Nabi Yusuf, kini kehilangan Bunyamin. Kini Nabi Yakub lebih suka menyendiri di tempat ibadah. Hanya Allah tempat dia bercerita dari kesedihannya melalui doa. Pada suatu hari, Nabi Yakub mendapatkan petunjuk dari Allah bahwa Nabi Yusuf masih hidup. Nabi Yakub kemudian meminta anak-anaknya untuk mencari ke Mesir. Mereka meminta agar penguasa Mesir mau membebaskan Bunyamin dan menyampaikan bahwa ayahnya sangat sedih sejak kehilangan Yusuf dan Bunyamin. Nabi Yusuf sangat sedih mendengar penutaran saudara-saudaranya. Kemudian Nabi Yusuf berkata kepada mereka, "Masih ingatkah kalian kepada saudaramu Yusuf yang kalian lempar ke dalam sumur?" Mendengar perkataan tersebut, semua saudara Nabi Yusuf kaget. Perlahan-lahan mereka mengamati wajah sang menteri. Senyum, wajah, bentuk tubuh dari atas hingga ke bawah. Kemudian mereka berkata berbarengan, "Engkau Yusuf?" Kemudian Nabi Yusuf menjawab, "Benar, akulah Yusuf dan inilah Bunyamin adikku." Saudara-saudara Nabi Yusuf gemeteran mendengar jawaban tersebut. Terbayang kembali perbuatan mereka saat memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Mereka khawatir bila Nabi Yusuf membalas apa yang mereka lakukan. Tapi ternyata Nabi Yusuf bukanlah orang pendendam. Mereka dimaafkan. Kemudian Nabi Yusuf memberikan bajunya kepada saudara-saudaranya dan mengatakan, "Usapkanlah baju ini kepada kedua mata ayah. Insya Allah, ayah dapat melihat kembali. Dan ajaklah ayah kembali ke Mesir." Saudara-saudara Nabi Yusuf langsung kembali ke Palestina dan mengatakan apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf kepada ayahnya. Kemudian, baju yang diberikan oleh Nabi Yusuf disentuhkan kepada mata dari Nabi Yakub. Akhirnya, Nabi Yakub bisa melihat kembali dan mereka membawa Nabi Yakub bertemu dengan Nabi Yusuf di Mesir. Kini Nabi Yusuf bisa hidup ayahnya dan juga saudara-saudaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.